Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kurata Ayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling. Program ini dilaksanakan menggunakan AUM umum dan dilaksanakan pada SMP Negeri 11 Banda Aceh. Nah, selanjutnya itu ada topik. Nah, topik ini yaitu topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan topik, evaluasi, pelaporan tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biaya, program semesteran, dan yang terakhir lampiran. Nah, yang pertama akan dibahas itu ada rasional. Pada saat ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 11 Banda Aceh ini menghadapi banyak sekali tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masalah yang dihadapi adalah berbuat tidak jujur, sering mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, belum mampu mengontrol diri, menyesuaikan diri dengan budaya kelompok teman sebaya di sekolah. Dari sisi eksternal itu ada siswa rentang usia perkembangan remaja juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan budaya yang sangat cepat melalui adanya media sosial. Nah, fakta tersebut sejalan dengan hasil asesmen yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, yakni sebagian besar siswa kelas 8 belum mampu mengontrol dirinya, mengalami hambatan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan teman sebaya yang senantiasa sulit terbentuk kondisi belajar kelompok yang kondusif. Nah, yang selanjutnya itu ada dasar hukum. Yang pertama, dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen Detail Peraturan Abstrak Jenis Undang-Undang Entitas Pemerintah Pusat Nomor 14 Tahun 2005 Judul Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Dan yang ketiga, beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kelima, Pasal 22 ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 BP 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang keenam, Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur SMP MSen Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar. Yang ketujuh, Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan yang kesembilan, operasional pemerintahan bimbingan dan konseling itu bimbingan konseling SMP itu ada pada POP. Dan yang ke-10, pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 2016. Nah, selanjutnya itu ada visi misi. Visi misi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada visi misi SMP Negeri 11 Banda Aceh itu sendiri dan visi misi bimbingan konseling yang ada pada SMP Negeri 11 Banda Aceh. Yang pertama itu ada visi misi SMP Negeri 11 Banda Aceh. Yang pertama visi yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada misi. Yang pertama, memberikan warga sekolah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mengembangkan budaya literasi, numerasi, bertoleransi dan disiplin. Yang ketiga itu meningkatkan pembelajaran berbasis HOTS atau Higher or Thinking Skill dan pembelajaran abad 21 atau 4C. Komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan kreatif thinking berbasis teknologi informasi atau
praktik. Nah, selanjutnya ini ada lanjutan dari visi misi Sekolah SMP Negeri 11 Banda Aceh. Itu selanjutnya ada mengupayakan pemanfaatan pendidikan dan tenaga kependidikan secara maksimal untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang berkualitas. Yang selanjutnya menciptakan peserta didik berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan selanjutnya itu meningkatkan pembahasan pola hidup serta pola hidup peserta didik berdasarkan nilai-nilai budaya dan mampu mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, humoris, dan menyenangkan. Dan selanjutnya itu menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta tanah air, cinta damai, dan semangat kebangsaan. Dan yang terakhir itu mempertahankan hidup demokrasi sebagai perwujudan generasi berbudi luhur. Nah, selanjutnya ini ada visi dan misi BK SMP Negeri 11 Banda Aceh. Yang pertama itu visi, yaitu menjadi sekolah yang unggul penghasil pendidik yang bermanfaat, nasional, berwawasan global, dan inovatif dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang berbasis riset dan teknologi serta nilai keislaman. Dan misinya menyelenggarakan pembelajaran yang muncul inovatif dan kreatif guna menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang pelayanan konseling dengan karakter pribadi dan bangsa yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat didefinisikan berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru BK ini terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment. Tujuan menyusun instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseli. Nah, bidang layanan yang ditampilkan di sini ada pribadi mendapatkan 33%, sosial 34%, belajar 28%, dan karir 37%. Selanjutnya ada profil peserta didik. Nah, dalam profil peserta didik ini terdapat 20 konseli yang meliputi 10 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, berdasarkan dari tabel profil peserta didik, masalah siswa dapat kita simpulkan bahwa peserta didik yang paling banyak memiliki permasalahan terdapat pada peserta didik yang bernama Lakir. Permasalahan pada bidang pribadi 47, sosial 47, belajar 9, dan karir 4 dengan persentase 69%. Peserta didik yang paling sedikit memiliki permasalahan terdapat pada peserta didik yang bernama Najwa Tajul dengan permasalahan pada bidang pribadi 6, sosial 2, belajar 4, dan karir 1 dengan presentasi 8%. Dan siswa yang bernama Febrianti Nazla dengan permasalahan pada bidang pribadi 7, sosial 5, belajar 0, dan karir 0 dengan persentase 8%. Selanjutnya itu rumusan deskripsi kebutuhan, yaitu terdapat bidang layanan pribadi, dan di sini saya akan membacakan 5 butir pernyataan instrumen dan 5 rumusan kebutuhannya. Yang pertama itu ada pada bidang pribadi itu ada badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Rumusan kebutuhannya menerima dengan positif kondisi fisik. Yang kedua, sering pusing atau sakit. Rumusan kebutuhannya menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Yang ketiga, berat badan terus berkurang atau bertambah. Yang di sini juga rumusan kebutuhannya menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Yang keempat, badan terlalu pendek atau terlalu tinggi. Rumusan kebutuhannya itu meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang selanjutnya, bentuk badan atau warna kulit kurang menarik. Rumusan kebutuhannya juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya itu rumusan deskripsi kebutuhan pada bidang layanan sosial. Di sini saya akan membacakan 5 butir pernyataan dan rumusan kebutuhannya. Yang pertama itu kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Rumusan kebutuhannya itu mampu meningkatkan sikap kepedulian sosial. Selanjutnya, hubungan dalam berteman tidak tahan lama. Nah, rumusan kebutuhannya itu mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, merasa tidak dianggap penting, diremehkan, atau dicekam oleh orang lain. Nah, rumusan kebutuhannya itu mampu meningkatkan kemampuan percaya diri.
Yang selanjutnya, kawan-kawan tidak boleh datang ke rumah. Di sini rumusan kebutuhan itu dapat peduli dengan orang lain. Nah, dan yang terakhir itu tidak lancar dalam mengadakan pembicaraan dengan orang lain. Nah, rumusan kebutuhan itu mampu meningkatkan kemampuan bergaul. Selanjutnya ada rumusan deskripsi kebutuhan pada bidang layanan belajar. Nah, di sini saya juga akan membacakan 5 butir pernyataan dan rumusan kebutuhan. Nah, yang pertama ada tidak menyukai sekolah tempat belajar sekarang. Nah, di sini rumusan kebutuhannya dapat meningkatkan kemampuan berpikir positif dan rasa bersyukur. Yang kedua, meragukan kegunaan sekolah yang dimasuki sekarang. Rumusan kebutuhan itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir positif dan rasa bersyukur. Yang ketiga, sukar menyesuaikan diri dengan keadaan dan peraturan sekolah. Rumusan kebutuhan itu dapat meningkatkan adaptasi diri dengan lingkungan. Yang keempat, suasana sekolah tidak menyenangkan. Nah, rumusan kebutuhan itu dapat merasa senang bila bersekolah. Nah, yang terakhir, tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Nah, rumusan kebutuhan itu dapat mampu berpikir positif pada mata pelajaran tertentu. Nah, pada bidang karir terdapat butir pernyataannya itu cemas akan dipaksa bekerja untuk memperoleh penghasilan atau uang. Rumusan kebutuhannya itu mampu menghadapi dunia pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, belum mengetahui bidang pekerjaan yang cocok. Rumusan kebutuhannya itu memperoleh informasi mengenai minat dan bakat. Yang ketiga, kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan pekerjaan. Rumusan kebutuhannya itu informasi mengenai pekerjaan. Yang keempat, mengalami kesulitan karena bekerja sambil sekolah. Rumusan kebutuhan itu mengelola keuangan. Dan terakhir, cemas kalau menjadi pengangguran. Rumusan kebutuhan itu dapat berpikir positif dan persiapan karir. Selanjutnya ada rumusan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Rumusan tujuan ini akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Berikut rumusan tujuannya. Yang pertama, pada bidang layanan pribadi, rumusan kebutuhannya itu menerima dengan positif kondisi fisik, dan rumusan tujuan itu peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisik yang ada pada dirinya. Yang kedua, menjaga kondisi fisik pada pola hidup sehat, dan rumusan tujuannya itu peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Nah, yang ketiga, rumusan kebutuhannya itu ada menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Nah, rumusan tujuannya peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup sehat. Yang keempat, rumusan kebutuhannya itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, rumusan tujuannya peserta didik mampu meningkatkan rasa percaya diri terhadap kondisi fisiknya. Selanjutnya itu ada rumusan tujuan pada bidang sosial. Di sini saya akan membacakan beberapa. Yang pertama itu ada sikap kepedulian sosial. Nah, rumusan tujuan itu peserta didik mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, rumusan kebutuhan itu kemampuan berkomunikasi. Rumusan tujuannya peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dengan seseorang. Yang ketiga, rumusan kebutuhannya kemampuan percaya diri. Dan rumusan tujuan itu peserta didik mampu percaya diri terhadap orang lain. Yang keempat, dapat peduli dengan orang lain. Rumusan tujuannya peserta didik mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada dirinya. Dan yang terakhir itu kemampuan bergaul. Rumusan ketujuannya peserta didik mampu bergaul bersama teman-teman dengan baik. Selanjutnya, rumusan tujuan pada bidang belajar dan karir. Yang pertama itu pada bidang belajar ada kemampuan berpikir positif dan rasa bersyukur. Rumusan tujuannya peserta didik mampu menerima secara positif dan bersyukur terhadap sekolah yang didapati. Yang kedua itu meningkatkan adaptasi diri dengan lingkungan. Rumusan tujuannya peserta didik mampu meningkatkan adaptasi diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, merasa senang bila bersekolah. Rumusan tujuannya peserta didik nyaman terhadap sekolahnya. Dan yang keempat, mampu berpikir positif pada mata pelajaran tertentu. Rumusan tujuannya peserta didik dapat mensyukuri mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, mampu berpikir dengan baik. Rumusan tujuannya peserta didik yakin bahwa dirinya tidak sendirian. Nah, selanjutnya itu ada komponen program. Komponen program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan terdiri dari layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem.
Yang pertama itu ada layanan dasar. Layanan dasar ini ialah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawatan tugas-tugas perkembangan yang diorganisasikan berkenaan dengan pengetahuan tentang diri dan orang lain. Selanjutnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Ialah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama ini ialah membantu peserta didik dalam belajar, memantau, dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada layanan responsif. Layanan responsif ialah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik atau konseli, bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang terakhir ini ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada alokasi waktu. Komponen programnya ada layanan dasar, jumlah layanan 36, proporsi 42%, penghitungan waktu 42% kali 24 sama dengan 10 jam. Selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Jumlah layanannya itu ada 24, proporsinya 28%, dan penghitungan waktunya 28% kali 24 sama dengan 7 jam. Dan selanjutnya itu ada layanan responsif. Jumlah layanannya ada 19, proporsinya 22%, penghitungan waktunya 22% kali 24 sama dengan 5 jam. Yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem jumlah layanannya ada 6, proporsi 8%, penghitungan waktunya 8% kali 24 sama dengan 2 jam. Nah, jumlah semuanya itu ada 85, proporsinya 100%, dan penghitungan waktunya 24 jam. Baik, selanjutnya ada bidang layanan. Yang pertama itu ada pribadi. Pribadi ialah suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu ada sosial. Sosial ini ialah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Nah, yang ketiga ada belajar. Belajar ialah proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, yang keempat itu ada karir, yaitu proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis. Baik, selanjutnya itu ada rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan atau action plan ini merupakan rencana menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen. Nah, yang pertama itu ada bidang pribadi, yaitu tujuan layanannya peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisiknya. Komponennya itu layanan dasar, strategi layanan bimbingan klasikal, materi layanan menjaga pola hidup sehat, metode ceramah dan diskusi, media PPT laptop, dan evaluasinya wawancara, hasil wawancara, dan LKS. Selanjutnya ada sosial. Tujuan layanan itu peserta didik mampu percaya diri terhadap orang lain. Komponennya layanan responsif, strateginya konseling individual, materi layanannya aku berpikir positif, metodenya ceramah diskusi, medianya PPT Infokus, dan alat tulis. Nah, evaluasinya ada wawancara, observasinya hasilnya ada hasil wawancara, dan LKS. Nah, yang selanjutnya itu ada belajar. Peserta didik mampu merencanakan masa depannya dengan baik. Selanjutnya itu komponen layanan itu layanan peminatan dan perencanaan individual, strategi layanan bimbingan klasikal, materi layanan sekolah atau bekerja, metodenya diskusi, ceramah, dan problem solving.
medianya PPT, laptop, infokus, dan alat tulis. Evaluasinya ada wawancara, hasil wawancara, observasi, dan LKS. Nah, yang terakhir itu ada karir. Peserta didik mampu memahami jenis-jenis pekerjaan. Komponen layanan itu ada layanan dasar, strategi layanan papan bimbingan, materi layanan itu informasi seputar pekerjaan, metodenya diskusi, medianya PPT dan laptop, evaluasinya yaitu wawancara, observasi hasil, wawancara, dan LKS. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan tema dan topik. Nah, di sini ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rumusan tujuan itu ada peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisik yang ada, peserta didik mampu percaya diri terhadap orang lain, peserta didik mampu merencanakan masa depannya dengan baik, dan peserta didik mampu memahami jenis-jenis pekerjaan. Nah, topik layanan itu yang pertama pada bidang pribadi ada menjaga pola hidup sehat, sosial aku bisa berpikir positif, belajar sekolah atau bekerja, dan karir itu informasi seputar pekerjaan. Nah, setiap submaterinya itu membahas tentang pentingnya dan tujuan serta manfaatnya. Nah, alokasinya ada 2 JP. Setiap bidang layanan memiliki alokasi 2 JP. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanakannya kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu pelaporan. Pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Dan terakhir itu ada tindak lanjut. Dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi. Guru BK atau konselor dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau revisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana, yaitu ada ruangan bimbingan dan konseling dan perangkat komputer. Spesifikasinya itu pada ruang bimbingan konseling ada ruangan 3x3 161 harganya 7 juta. Dan yang kedua ada kursi 110 harganya 500.000. Yang ketiga ada kipas angin 112 harga 300.000, penerangan 113 harga 150.000, dan meja besar 112 berharga 300.000. Nah, manfaatnya itu memfasilitasi dalam pemberian layanan bimbingan konseling pada peserta didik dengan nyaman. Yang kedua itu ada perangkat komputer. Yang pertama ada perangkat komputer satuannya 1 harganya 7 juta. Yang kedua ada mouse satuannya 1 harganya 120.000. Yang ketiga ada hard disk satuannya 1 harganya 100.000, dan keyboard satuannya 1 harganya 150.000. Nah, manfaatnya itu untuk memudahkan dalam mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Nah, jumlah dari semuanya itu ada 15.620.000. Nah, selanjutnya itu ada anggaran biaya. Yang pertama itu ada layanan BK, yaitu ada home visit 2 orang kali 3 kali observasi kali 50.000 sama dengan 300.000. Pembuatan media BK ada 4 media BK kali 200.000, jumlahnya itu ada 800.000. Transportasi untuk layanan advokasi 2 kali 200.000, jumlahnya 400.000. Nah, yang selanjutnya itu ada bahan habis pakai. Yang pertama itu ada kertas A4 1 rim kali 40.000, jumlahnya 40.000. Spidol dan penghapus whiteboard 2 pack kali 100.000 sama dengan jumlahnya itu 200.000. Penjilitan itu ada 5 buah kali 25.000, jumlahnya ada 125.000, dan paket data 10 bulan kali 75.000, jumlahnya itu ada 750.000. Nah, jumlah dari keseluruhannya itu ada 2.465.000 dan dijumlahkan lagi dengan sarana dan prasarana, jumlahnya itu ada 18.085.000 rupiah. Baik, selanjutnya itu ada program semester ganjil. Pada layanan dasar ada bimbingan klasikal, yaitu menjaga pola hidup sehat, dan bimbingan kelompok menjaga stamina tubuh. Dan fungsinya itu ada pemahaman dan pengembangan dan perbaikan serta pengentasan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli di minggu keempat.
Nah, selanjutnya itu ada program semester ganjil pada layanan responsif, ada konseling individual, yaitu ada perbaiki diri menjadi lebih baik. Fungsinya itu perbaikan dan pengentasan, dan ini dilaksanakan pada bulan September minggu keempat. Dan layanan pemintaan dan perencanaan individual, ada bimbingan klasikal, yaitu ada rajin minum obat. Fungsinya itu perbaikan dan pengentasan. Ini dilaksanakan pada bulan Juli minggu keempat juga. Nah, selanjutnya itu ada program semester genap, yaitu ada layanan dasar, bimbingan klasikal itu bijak dalam media sosial dan mengatur keuangan. Fungsinya itu pemahaman dan pengentasan. Ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan April. Dan ada bimbingan kelompok, yaitu cara bergaul dengan teman sebaya. Fungsinya pemahaman dan pengembangan, dan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari. Nah, selanjutnya ini ada program semester genap pada layanan responsif, yaitu ada konseling individual, ada mengolah stres, fungsinya perbaikan dan pengentasan. Ini dilaksanakan pada bulan Januari di minggu ketiga. Dan selanjutnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual, yaitu ada bimbingan klasikal, ada atur pola tidur, fungsinya pemahaman dan pengembangan, dan dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan April. Nah, berikut ini adalah lampiran-lampiran dari RPL yang sudah disusun, yaitu ada RPL tentang bimbingan klasikal, RPL bimbingan kelompok, RPL konseling kelompok, dan yang terakhir ada RPL konseling individual. Baik, berikut adalah dokumentasi yang diambil dari salah satu kelas yang ada pada SMP Negeri 11 Banda Aceh. Sekian pemaparan dari program bimbingan dan konseling SMP Negeri 11 Banda Aceh memakai AUM umum. Saya akhiri, jika ada kurang dan jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.